13. Tindakan ampuh. Bunga yang baru berseri, kini tiba-tiba layu. Hati yang telah memberi, sekarang seakan membeku. Siapa yang akan menduga kalau hubungan yang awalnya baik-baik saja, saat ini sedang diuji. Pernikahan yang baru berjalan beberapa bulan, sekarang dilanda kebingungan. Rania tidak mampu membendung air matanya yang kini telah menganak sungai. Sebelumnya, ia tidak pernah berpikir kalau seseorang yang dulu mengisi hati Leo kini kembali membawa luka. Ia merasa terlalu polos karena selalu yakin dan percaya bahwa pernikahannya akan baik-baik saja. Kepercayaan dalam diri Rania akhirnya kini goyah. Wanita itu tidak ingin menyalahkan Leo, tetapi ia hanya merasa heran karena sang suami tidak segera memblokir nomor kontak yang telah membuat perasaannya sekarang tercabik. Ia tidak mengerti dengan hati Leo yang sebenarnya. Apa kamu lupa dengan apa yang kita lakukan dulu? Rania membaca pesan masuk di ponsel Leo menggunakan bahasa Thai. Dadanya terasa sesak. Ia ingin melampiaskan kekesalannya saat ini kepada sang suami. Namun, ia masih tetap berusaha untuk lebih percaya kepada Leo. Walaupun sekarang dirinya ingin menjaga jarak dengan laki-laki itu. Apa kamu melupakanku? Laura. Tebakan Rania benar, karena pemilik nomor yang beberapa kali mengirim pesan dan bahkan menelpon Leo ternyata mantan kekasih sang suami. Ia pun tidak tinggal diam. Ia segera menuliskan balasan untuk wanita yang bernama Laura tersebut, lalu mengirimnya. Jangan menghubungi suami saya. Jadilah wanita yang memiliki harga diri. Rania merasa lebih tenang setelah mengirim pesan itu. Ia berharap setelah Laura membaca kalimat tersebut, wanita itu segera menjauhi Leo. Rania tidak dapat membayangkan jika hubungan mereka akan renggang karena orang ketiga yang tiba-tiba datang mengusik. Sayang, apa kamu serius ingin menjaga jarak denganku? Terdengar suara Leo yang kini telah berada di kamar. Rania pun menghapus air matanya. Iya, jawab Rania singkat. Kamu tega ngelakuin ini padaku. Aku ingin menenangkan diri. Tapi aku gak mau. Aku tetap ikut. Terserah. Tapi aku ingin sendiri di kamarku. Kenapa sayang? Kamu lupa kalau sekarang kamu udah punya suami dan sedang mengandung. Leo memegang perut Rania. Saat ini, ia duduk di samping wanita itu. Aku gak lupa. Mungkin kamu yang lupa dengan apa yang pernah kamu lakukan bersama mantanmu. Rania mengingat isi pesan yang Laura kirim. Ngelakuin apa sayang? Leo heran. Hanya kamu dan wanita itu yang tahu apa yang kalian lakuin. Leo tidak mengerti apa maksud Rania. Ia pun meraih pipi wanita itu, lalu menatapnya. Ia melihat mata sang istri memerah. Kamu habis nangis? Tanya Leo. Rania tidak memberikan respon. Ia justru menepiskan tangan suaminya, lalu mengalihkan pandangan. Aku mau mandi. Sebentar lagi kita ngantar papi dan mami. Oh ya, ada pesan cinta untukmu. Rania menunjuk ke arah ponsel Leo yang telah ia taruh di nakas. Wanita itu pun berjalan memasuki kamar mandi. Leo meraih ponselnya dari nakas. Ia segera membuka kotak pesan masuk. Laki-laki itu sangat terkejut melihat kalimat yang terdapat dalam pesan itu. Ia tidak pernah menyangka kalau orang yang selama ini menghubunginya adalah Laura, wanita masa lalu yang pernah bersemayam di hatinya. Leo kembali mengusap layar benda tersebut. Ia bahagia melihat balasan yang Rania kirim untuk Laura. Hatinya merasa lega karena menganggap istrinya peduli dengan hubungan mereka. Tanpa berpikir panjang, Leo pun memblokir kontak mantan kekasihnya tersebut. Kini, Leo makin percaya dan yakin kalau Rania sangat mencintainya. Ia akan berusaha untuk meluluhkan hati wanita itu agar tidak menjaga jarak dengannya. Ia tidak sanggup jika harus tidur terpisah dengan Rania, apalagi di rumah mertuanya. Keberuntungan belum berpihak pada Leo.
Karena hari ini setelah pulang dari klinik dokter Sarah, Rania tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa hari ke depan. Leo tidak mampu berbuat apa-apa mengingat Rania yang kini sedang mengandung. Saat Leo tadi membujuk Rania, wanita itu justru menganggapnya tidak memiliki perasaan. Rania menuduh Leo sengaja ingin menghalanginya berkumpul dengan orang-orang tersayang. Seperti biasa, Leo akhirnya mengalah. Ia tidak ingin dianggap sebagai suami yang tidak perhatian terhadap istri. Rania tadi menjadikan kehamilannya sebagai alasan. Leo hanya mampu mengiyakan permintaan calon ibu dari anaknya tersebut. Pokoknya aku mau nginap di rumah mama. Anggap aja ini permintaan anakku. Rania melontarkan kalimat itu dari bibirnya sebelum berangkat tadi ke rumah orang tuanya. Iya sayang, kita ke rumah mama sekarang. Leo pun memenuhi permintaan sang istri. Kini, Leo dan Rania telah tiba di rumah Pak Bagas dan Bu Farida. Kedatangan pasangan suami istri itu disambut hangat oleh orang tua Rania. Bu Farida heran melihat tas yang ditenteng oleh menantunya. Melihat tatapan ibu mertuanya, Leo hanya tersenyum. Pah, Mah, Nia mau nginap di sini beberapa hari. Rania langsung menyampaikan tujuannya setelah memeluk ayah dan ibunya. Sementara Leo mencium takzim punggung tangan kedua mertuanya. Nggak boleh. Azam muncul dari ruang keluarga menuju ruang tamu. Ini juga rumahku. Rania menjulurkan lidahnya ke arah kakaknya tersebut. Dasar anak manja. Azam pun mengusap kepala adiknya itu. Perut kamu udah kelihatan lebih menonjol dari sebelumnya sayang. Bu Farida memegang perut putrinya. Iya mah, gak langsing lagi. Rania melirik ke arah Leo. Oh ya mah, Nia langsung ke kamar ya. Nia pengen rebahan. Rania pun memasuki kamar lalu diikuti Leo. Melihat sikap Rania, Pak Bagas dan Bu Farida hanya bisa menggeleng. Mereka sedikit aneh dengan kedatangan sang anak bungsu yang tidak memberikan kabar terlebih dahulu. Namun, mereka berusaha untuk berpikir positif dan menganggap Rania merindukan rumah masa kecilnya. Kini, Rania telah berada di kamar. Hatinya masih sakit mengingat pesan masuk dari Laura untuk Leo. Oleh karena itu, ia juga ingin menjaga jarak dengan sang suami. Ia belum mampu menerima sepenuhnya apa yang terjadi saat ini. Kamu boleh keluar sekarang. Aku mau istirahat. Rania langsung melontarkan kalimat itu kepada Leo. Jangan seperti ini dong sayang. Aku mohon. Leo meraih tangan Rania, tetapi langsung ditepiskan. Aku lagi pengen sendiri. Aku harap kamu ngerti. Apa kamu masih marah? Menurut kamu? Tapi aku udah blokir nomornya. Bagaimana perasaan kamu jika berada di posisi aku? Kamu pikir aku gak sakit mengetahui suamiku masih dikangeni wanita lain? Bening kristal dari mata Rania mulai jatuh. Aku ngerti sayang. Kamu pikir aku gak sesak membayangkan apa yang suamiku lakukan bersama wanita masa lalunya dulu? Padahal kamu pernah ngomong kalau kamu tidak pernah ngelakuin sesuatu yang gak pantas dengannya. Aku percaya itu bang. Suara tangis Rania makin keras dari sebelumnya. Jangan nangis sayang. Aku berani bersumpah kalau aku tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dengannya. Terus, apa maksud pesan yang dia kirim? Aku juga gak ngerti. Kamu bohong. Rania menaikkan suara. Pak Bagas, Bu Farida, dan Azam terkejut mendengar suara Rania. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tiga insan itu tidak ingin dianggap mencampuri urusan rumah tangga Rania. Namun, mereka tidak sanggup mendengar isakan tangis wanita tersebut. Pak Bagas tidak tinggal diam. Ia meminta Bu Farida agar melihat apa yang terjadi terhadap Rania. Wanita parubaya itu pun menuruti perkataan suaminya. Ia segera melangkah menuju kamar Rania yang berada di sekitar ruang keluarga. Sementara Leo bingung harus berbuat apa saat ini. Ia tidak ingin mertuanya salah paham setelah mendengar suara isakan Rania. Ia sangat yakin kalau tangisan sang istri pasti terdengar ke ruang tamu. Hanya ada satu cara yang ada dalam pikiran Leo saat ini.
segera mendekap Rania dan berusaha menenangkannya. Rania meronta, tetapi Leo tetap merangkulnya. "Sayang, buka pintunya." Tiba-tiba Leo mendengar suara ibu mertuanya. Ia pun segera mengambil tindakan agar Rania tidak mengeluarkan suara tangisan lagi. Ia mendaratkan ciuman di bibirnya. Awalnya terjadi penolakan dan suara Rania masih terdengar. Namun akhirnya wanita itu luluh, bahkan membalas aksi suaminya. "Sayang, ada apa? Kamu kenapa nangis?" Bu Farida memanggil anak bungsunya itu sambil mengetuk pintu. Namun bukan balasan yang wanita itu terima, tetapi keheningan. Bu Farida bingung karena suara isakan Rania tidak terdengar lagi. Ia tidak mengerti dengan apa yang terjadi terhadap anak bungsunya tersebut. Wanita itu mencoba kembali mengetuk pintu, tetapi tetap tidak ada balasan. Ia pun akhirnya memilih kembali ke ruang tamu. Sementara Rania kini menikmati kemesraan yang Leo berikan. Ia lupa kalau tadi dirinya sangat marah terhadap suaminya itu. Menyadari Rania yang akhirnya terdiam dan justru luluh dengan apa yang Leo lakukan, laki-laki itu pun bahagia. Apakah Rania akan memaafkan Leo?